إخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. Jadi ada sini diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu bahwasanya kata beliau, jadi beliau ini lagi duduk di majelis kayak begini Pak. Ya, para sahabat ini lagi duduk, ya, lagi duduk. Terus ini ibarat ya. Saya ini sebagai Rasulullah, umpamanya gitu. Nah, Rasulullah lagi menjelaskan tentang sebuah ilmu pada para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, tapi ini belum saya sampai ke bawah nih. Tiba-tiba datang seorang laki-laki duduk di samping beliau, lalu menyender ke paha beliau, gitu. Menyender ke paha beliau, dan para sahabat yang lain itu dia tidak mengenalnya. Siapa itu laki-laki ini? Kalau laki-laki dari perjalanan jauh tidak kelihatan karena pakaiannya bersih. Pakaiannya bersih. Biasanya kalau dari habis safar atau habis perjalanan jauh berpakaiannya lusuh, apalagi di daerah Arab sana kan debu segala macam gitu kan. Dan para sahabat nih bingung, siapa itu katanya, saya nggak kenal kan, nggak kenal. Tapi sama Rasulullah kok begitu akrab, gitu. Siapa? Bukan? Nah, pas begitu sudah duduk dengan Rasulullah, biasanya kepada paha Rasulullah, maka orang yang asing tadi itu bertanya. Kalau bahasa kita, mana tadi? Apa itu Islam? Apa itu Islam? Maka kata Rasulullah, dijawab, Islam itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, yang kelima berangkat haji jika mampu. Lalu yang bertanya tadi menjawab lagi, sadaqta, Anda benar. Gitu. Nah, para sahabat ini bingung. Loh, dia yang bertanya, kok dia yang membenarkan? Gitu kan? Dia yang bertanya, ya, tapi dia juga yang membenarkan. Nah, singkat cerita lah, sambil singkat aja nih. Nah, pas begitu udah selesai, nah, lalu pergi ini orang. Nah, baru para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih orang tadi, saya nggak kenal, gitu. Namanya siapa? Maka Rasulullah menjawab, wahai Umar, wahai sahabatku, tahukah Anda yang tadi duduk di samping saya adalah malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang bertanya, dijawab oleh Rasulullah, malaikat Jibril juga yang membenarkan. Jadi seolah-olah sudah tahu, gitu kan? Ini hadis ini belum banyak benar ya, ini baru setengahnya lah. Saya juga nggak bawa kacamata benar, ini punya Pak Ustadz ini, jadi agak-agak ini juga mata saya nih. Jadi begitu. Loh, oh kata Umar dan kata sahabat lain, oh ini malaikat Jibril. Iya, oh pantesan gitu. Jadi malaikat Jibril sudah mengajarkan kepada kita tentang rukun agama, begitu. Ya. Rukun Islam ada berapa, Pak? Pak? Rukun Islam ada berapa? 5.
Rukun Islam ada, rukun iman ada berapa? 6. Kalau rukun agama? Hah? Ini yang diajarkan oleh malaikat Jibril ini dalam kitab ini, dalam hadis ini. Boleh baca kalau boleh. Ya. Rukun agama ada berapa? Saya boleh tahu? Rukun agama ada 1. Rukun agama ada 1. Anta bidallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rukun agama. Anda beribadah ingin khusyuk seolah-olah Anda melihat Allah. Ini khusyuk dalam sholat ya. Jika Anda tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah di dalam diri Anda dilihat oleh Allah. Itu masuk ke dalam ihsan. Gitu. Jadi para ulama banyak menyebutkan begitu. Ada yang bilang rukun agama, ada yang bilang rukun ihsan. Rukun Islam ada 5. Apa saja? Ada yang masih ingat? Jadi apa tahu lupa? Kan itu kan. Kalau rukun sholat, ada berapa coba? Kan bapak-bapak suka pada sholat nih. Suka pada sholat ya nih kira-kira? Insyaallah. Ada berapa? Ada berapa rukun sholat Pak? 13. Ini pentingnya begini Pak. Ya, makanya bilangin gara-gara yang suka susah kalau suruh ngaji. Kita juga beribadah, sholat khususnya dan segala macam tanpa didasari ilmu. Ya walau alam diterima atau enggak gitu. Sekarang kan yang saya pertanyakan tadi begitu. Kita sholat 5 hari, 5 waktu sehari semalam. Rukun sholat ada berapa? Yang bingung. 13. Iya Bu. Makanya kerjanya begitu Pak. Baik. Jadi rukun iman ada 6 ya. Rukun agama atau rukun Islam itu 1. Rukun ihsan ya. Itu menurut para ulama seperti itu. Rukun agama itu ada berapa? Ada 1. Apa itu? Anta bidallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Ya, seolah-olah. Ya. Jika kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Begitu. Dan bukan hanya sekedar dalam sholat saja, dimanapun kita berada, itu tanamkan anta bidallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ini saya cuma sekilas aja ya, karena kalau dibahas juga lumayan agak panjang. Nah, kita ngaji ini Pak, nggak usah terburu-buru, yang penting mudawamah. Ya, mudawamah tahu kan? Tahu mudawamah? Mudawamah. Ini pentingnya Pak ngaji begini Pak. Bela. Ya, itu nggak apa-apa. Saya bahasa kita, bapak-bapak yang penting nggak apa-apa. Yang penting ilmu yang saya sampaikan, ya. Ilmu yang saya sampaikan dengan dalil yang jelas, ya. Itu diterima oleh bapak-bapak, sedikit demi sedikit amalkan. Insya Allah nanti akan menjadi ilmu yang barokah, gitu. Inilah pentingnya yang namanya di daerah saya tuh Pak, mohon maaf ya, kalau kelas kita mungkin kelas awam lah. Itu teman-teman saya, para kiai, para asatidz, bahkan yang mondok di belasan tahun itu masih ngaji begini Pak. Masih ngaji. Itu yang udah pernah mondok belasan tahun, bahkan yang udah jadi kiai itu masih ngaji sama saya bareng Pak. Lah kita ini mohon maaf ya, yang mungkin abatas aja juga belum jelas, ya, rekan-rekan itu pada berat gitu loh, pada berat. Mungkin kalau misalkan
di tetangga rumahnya itu ada pengajian, ikut juga masih mending, gitu kan. Udah di tetangganya nggak pernah, di kampungnya nggak pernah, nah di paguyuban ini juga nggak pernah sama sekali, berbagai macam alasan, gitu loh. Padahal namanya menuntut ilmu, bapak tahu hukumnya nggak? Wajib ain, ya ingat wajib juga bukan wajib kifayah, bukan wajib ain. Apa itu wajib ain? Itu diwajibkan per individu, per orang. Hukumnya per individu, per orang, itu wajib ain, fardu ain. Jadi jika tidak dilakukan itu dosa, Pak. Beda dengan wajib kifayah. Wah, kalau wajib kifayah, jika sudah ada yang melakukan, kita tidak mampu atau tidak mau, bahasanya gugur, gitu. Di sini pentingnya. Kenapa? Yaitu yang saya sampaikan tadi. Kita sering sholat, bahkan tidak pernah tertinggal rukun sholatnya kita entah itu lupa atau nggak tahu, saya nggak tahu. Nah, itu Pak pentingnya ya. Gitu. Jadi itu dalam hadis ini, itu hadis Syarah Arba'in. Yang kedua, Rasulullah sedang duduk di majelis taklim bersama para sahabat, maka tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh seseorang yang berpakaian yang sangat putih, orangnya tampan, ya, tidak terlihat habis perjalanan jauh, gitu kan. Tetapi para sahabat tidak mengenalnya. Nah, setelah ditelusuri ternyata itu malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan sebuah ilmu tentang rukun Islam. Ya. Tapi saya udah ngomong ke rukun Ihsan tadi, tapi bahasanya belum sampai ke bawah. Begitu. Jadi yang bikin aneh para sahabat tadi itu tamunya Rasulullah ini, dia yang nanya tapi dia yang mengiyakan. Sodaqah, kan? Benar engkau ya Rasulullah. Gitu. Ini salah satu apa namanya hadis kedua dari hadis Arba'in. Ya minimal kita nggak usah jauh-jauh dulu lah ya belajar ilmu itu, apalagi mohon maaf sudah sepuh-sepuh. Yang terpenting satu dulu kita pegang, jangan tinggalkan sholat, udah gitu aja ya. Masalah rukun sholat ngerti, masalah rukun sholat tahu berapa atau enggak itu biarin ya. Masalah nomor 70 ya Bu Sri ya. Ya, yang penting kalian juga kalau menghafal udah tua begini karena buat dipanen ini ya. Ya. Nawa itu solid. Iya. Rukun sholat itu kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 17. Tapi kalau di dalam kitab Fathul Mu'in kalau tidak salah ada 13. Yang ada beda pendapat. Jadi kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada ringkas. Ya. Nanti kalau mau saya bawa kitabnya deh. Ya. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, karena sekarang ini sudah masuk bulan Maulid, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu adalah ada suri tauladan yang baik. Itu ayat. Yang kedua, innama bu'itsu liutamima makarimah akhlak. Ya, itu hadis. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sekarang banyak akhlak umat Rasulullah itu yang nggak beres. Banyak nggak kira-kira? Ya, akhlak umat Islam, akhlak perilaku umat Rasulullah banyak yang nggak benar. Padahal yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah pertama akhlak. Kalau kata para ulama, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Padahal adab sendiri adalah ilmu. Gitu. Memang kelihatannya kalau orang yang berilmu tidak beradab, kayaknya kayak gimana gitu kan? Tapi kalau orang yang ilmunya kurang tapi dia punya adab,
maka itu sangat mulia. Ya. Contoh begini, salah satu contoh itu kalau di Bandung, kalau di Bandung itu kalau kita lagi duduk begini Pak, duduk di depan gang, itu tiba-tiba ada orang lewat tanpa permisi, ya, kita lagi duduk nih, berdua bertiga, itu langsung ditipu Pak kadang Pak, karena dia tidak punya adab, tidak punya akhlak, gitu kan. Boro-boro dia mengucapkan salam, hanya sekedar punten aja dia nggak mau. Kalau nggak dikatain bebek lewat. Hah? Kalau nggak dikatain bebek lewat. Bebek lewat, iya betul. Gitu. Kalau bebek lewat mungkin masih mending karena ada suara dia wet, mungkin itu salah satunya. Gitu. Kenapa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak? Karena dulu itu zaman jahiliyah sangat buruk akhlaknya. Ya. Di zaman jahiliyah itu sangat buruk akhlaknya. Saking buruknya orang-orang jahiliyah, dalam suatu kisah Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam itu beliau lagi kumpul sama teman-temannya sambil minum khamar, ya, sambil minum khamar. Mungkin duduklah di antara rumah gitu. Tiba-tiba di hadapan dia ada seorang wanita hamil lewat Pak. Ya, tiba-tiba ada seorang wanita hamil lewat. Kurang lebih hamilnya mungkin udah 7 atau 8 bulan. Itu saking jahiliyahnya, maka di antara Umar dan teman-temannya itu wanita yang sedang lewat itu dibikin judi. Apa jadinya? Begini, misalkan Umar bin Khattab itu lagi 3 orang, seumpama dengan A dengan B, karena dia lagi mabok. Kalau bahasa kita tuh ada saya lewat lagi bunting tuh, yuk kita tebakan. Isinya di dalam perutnya laki-laki apa perempuan? Saking begitu Pak. Dia bikin judi. Kata temannya si A, laki-laki tuh, kata si B, cewek tuh. Ah gua nggak percaya katanya. Nggak percaya loh, kita tangkap cewek itu. Yang lagi lewat tuh ditangkap Pak, yang lagi hamil ditangkap, dibelek, perutnya dibelek. Sadis nggak kira-kira? Hah? Sepreman-preman zaman sekarang saya belum pernah dengar tuh kayak begitu tuh Pak. Sejahil-jahilnya zaman dulu, ya. Sekejap-kejapnya zaman sekarang belum pernah tuh seorang preman dia lagi mabuk di pasar, tiba-tiba dia melihat perempuan lewat yang sedang hamil, dijadikan judi, ditangkap, dibunuh, lalu dibelek perutnya untuk melihat isi dalam itu laki-laki atau perempuan, bayinya itu. Coba, saking sadisnya. Sebelum Umar ibn Khattab itu masuk Islam, zaman sekarang belum pernah dengar saya kejam-kejam preman zaman sekarang. Itulah kenapa Rasulullah diutus pertama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sekarang nggak sedikit yang akhlaknya memang justru melenceng daripada ajaran Rasulullah SAW. Kenapa kita pentingnya menuntut ilmu ini? Agar tertanam sifat akhlak yang mulia ke dalam diri kita masing-masing. Minimal kita mendapatkan satu buah ilmu atau 2 ilmu kita terapkan. Betul. Karena pentingnya ngaji. Dan insya Allah apa yang kita korbankan dari mulai fisik kita, mungkin yang ada yang jalan kaki, ya, insya Allah itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala yang lebih besar lagi. Amin. Karena bapak-bapak yang ada di sini itu bukan bapak-bapak sembarangan, pilihan Allah tidak mudah Pak. Sekarang begini, saya ambil contoh. Misalkan kita ada di istana presiden,
Itu kira-kira kita ini pilihan presiden bukan? Pilihan Pak, bangga diundang oleh presiden. Yang ada di istana itu berarti pilihan Pak Presiden. Ya. Nah ini ada di rumah Allah. Ya. Berarti pilihan Allah. Dan memang yang namanya pilihan itu nggak semua, ya, diacak. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan selagi Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan waktu luang, masih memberikan nikmat Islam dan iman kepada kita pergunakan sebaik-baiknya. Apalagi kita usia sudah di atas 50, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan harapan kita, jika Allah memanggil kita ini, kita lagi keadaan begini, Pak, mau nggak kira-kira dipanggil oleh Allah dalam keadaan begini nih? Ya, lagi keadaan kita bertakwa kepada Allah, lagi keadaan thalabul ilmi, lagi keadaan di tempat yang mulia, duduk di majelis yang mulia, menjadikan orang-orang yang mulia kelak di hadapan Allah. Mau nggak kayak begitu? Jika ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, maka muliakan diri sendiri dari sekarang. Gitu. Ya, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan karena udah hampir setengah jam lebih. Ya, nanti mungkin ada pembagian ke Ustadz Warna. Ini yang dapat saya sampaikan. Tadi juga satu buah hadis belum sampai semua karena kalau dibahas juga bisa sampai 1 jam lebih. Itu hanya cukup sekedar mukadimah hadis saja. Ya, ini aja dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan akan menjadi modal kita untuk menjalankan ibadah. Amin. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan mungkin Sambutan sih. Tausiah kali ini. Lupa. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Pak Ustadz Rabai ini, yaitu sebagai tausiah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cucuran rahmat taufik hidayah inayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid muslimin untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, duduk kita dicatat sebagai amal ibadah. Amin.